Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Aziza dengan NPM 213522066, kelas A2 Administrasi Negara semester 6. Di sini saya akan sedikit mengulas materi tentang administrasi dan strategi manajemen sektor publik yang didosen pengampu oleh Dr. Astri Siti Fatimah SOS MSI, dan di sini saya mengambil tema tentang sumber daya manusia dalam pembangunan di era industri 4.0. Revolusi industri itu sendiri merujuk pada periode signifikan dalam sejarah ketika masyarakat beralih dari produksi manual dan pertanian tradisional ke manufaktur mekanis industri. Revolusi industri ini dimulai sekitar abad ke-18. Kemudian, untuk tahapan-tahapan revolusi industri ini mempunyai 4 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu 1.0, tahapan yang kedua yaitu 2.0, tahapan ketiga 3.0, dan tahapan keempat 4.0. Untuk 1.0, di dalamnya terdapat mesin uap untuk menggantikan tenaga manusia sekitar tahun 1760 sampai tahun 1840. Untuk revolusi industri 2.0, mulai ditemukannya daya listrik untuk produksi massal akhir abad 19 dan awal abad ke-20. Untuk revolusi industri 3.0, mulai ditemukannya listrik dan komputer mulai dari tahun 1990. Dan untuk revolusi industri 4.0, mulai berkembangnya listrik dan komputer lebih canggih di akhir tahun 1990 sampai dengan sekarang. Untuk tahapan revolusi industri dari 1.0 sampai 4.0 ini mempunyai beberapa tahapan, diantaranya yang sudah saya sebutkan tadi. Berarti setiap revolusi industri ini mempunyai beberapa perubahan yang signifikan dan akan memberikan kemudahan bagi manusia untuk menjalankan roda kehidupannya sehingga lebih mempraktisasi agar pekerjaan mereka itu menjadi lebih efektif dan efisien. Revolusi industri ini identik dengan era digital. Era digital memberikan dampak bagi kehidupan, cara hidup, cara bekerja, dan cara berkomunikasi dengan orang lain ataupun cara berhubungan dengan orang lain. Dampak era digital terhadap dunia kerja yang pertama yaitu ada otomatisasi pekerjaan. Otomatisasi pekerjaan ini berarti hilang atau berpindahnya pekerjaan lama dan munculnya pekerjaan baru. Dan yang kedua ada keterbukaan informasi atau kemudahan dan kecepatan akses informasi. Bagaimana perkembangan sumber daya manusia dalam era industri 4.0 di Indonesia? Di Indonesia ini khususnya mempunyai beberapa perkembangan, di antaranya untuk pabrik-pabrik sekarang itu menggunakan beberapa teknik mesin ataupun teknik teknologi sehingga tidak membutuhkan banyak sumber daya manusia dan akan memberikan kemajuan bagi pengusaha-pengusaha itu sendiri serta memberikan waktu yang lebih efektif dan efisien. Untuk pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini harus mempunyai sosialisasi yang penting sehingga memberikan dampak positif bagi manusia ataupun sumber daya manusia di Indonesia, bahwa industrialisasi ini sangatlah penting untuk menghadapi pekerjaan yang ada dan mempermudah. 5 prioritas kerja 5 tahun di Indonesia, 5 tahun ke depan di Indonesia. Yang pertama ada pembangunan sumber daya manusia, yang kedua ada melanjutkan pembangunan infrastruktur, yang ketiga ada penyederhanaan regulasi, yang keempat ada reformasi birokrasi, yang kelima ada transformasi ekonomi. Itulah 5 prioritas kerja 5 tahun ke depan untuk Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.